Hai teman-teman, kembali lagi di video saya. Dan ini adalah perjalanan kita terakhir di Jepang. Dan sekarang kita mau ke 3 tempat di Osaka yang sangat populer. Pertama adalah Osaka Castle. Nah lanjut, di Osaka Castle ini kita mulai berangkat jam 7 dari penginapan. Dan perjalanan ke Osaka Castle itu sekitar 1 jam. Dan sampai sekitar jam 8 lewat. Dan kebetulan ya ini kita udah siapin nih kamera ya, karena kita mau foto-foto banyak dan jangan lupa bawa kamera yang paling bagus. Dan video juga, video kamera. Oke, sekarang kita sudah mau sampai nih karena kita sudah di stasiun terdekat di Osaka Castle. Dan teman-teman, akhirnya kita keluar juga dari stasiun terdekat untuk menuju Osaka Castle. Oh ya, kita sekarang ada di jalan Uemachi Suji. Jadi ini itu jalan sejarah. Karena apa? Karena sudah ada dari abad ke-5 sampai abad ke-7. Dan seperti kalian lihat tuh ada gedung yang paling ujung, yang di hook, yang agak bulat seperti oval. Itu adalah gedung Museum Nasionalnya Osaka. Jadi sejarah-sejarah Osaka ada di gedung itu. Tapi sayang sekali kita tidak ke sana karena kita harus menuju 2 tempat lagi setelah Osaka Castle. Jadi waktunya sangat mepet. Sayang sekali ya, sebenarnya udah jauh-jauh ke Jepang. Mungkin nanti waktu saya ke Jepang lagi saya bisa mengunjungi museum-museum yang ada di Jepang karena saya suka banget sama museum. Dan ini papan nama sejarah tentang Jalan Uemachi. Dan juga nggak jauh dari sini, sekitar 20 meter ada Hunzaka Warehouse. Jadi ini bangunan yang ada dari abad ke-5. Lumayan lama banget, dan ini sebenarnya dulu digunakan untuk penyimpanan barang-barang. Hai. Dan jalan sedikit kita sampai di Osaka Castle. Dan ini untuk menuju Osaka Castle-nya ini memang agak jauh ya, jalannya sekitar 15 menit sampai setengah jam karena kita jalannya pelan dan ada sisi foto-foto video. Lihat deh, bunga sakuranya bagus banget, dan katanya pas saya kesini itu pas baru seminggu mekar dan sebentar lagi akan gugur. Jadi ini beruntung banget. Jadi kalau kalian mau ke Osaka Castle ya di saat musim sakura, itu wajib tanya guide tour atau tanya ya mungkin di internet ya kapan waktu yang pas untuk ke Osaka Castle agar kalian bisa menikmati banyak bunga sakura di Osaka Castle. Bagus-bagus banget kan? Beneran ini aku suka banget. Aku udah ngambil banyak video dan foto di sini. Dan jarak untuk menuju Osaka Castle dari sini itu sekitar 15-20 menit. Bahkan setengah jam jika kita jalan sangat santai. Lumayan jauh ya, memang untuk anak-anak baiknya bawa stroller. Dan juga ini ada banyak jajanan teman-teman semua. Harganya nggak terlalu mahal ya, sekitar 500 sampai 800 atau 50.000 sampai 80.000. Nah ini enak banget, aku suka antriannya nggak panjang. Dan aku nyesel banget belinya cuma sedikit karena kebetulan aku kehabisan uang yen. Sayang sekali, memang nggak bisa kris atau nggak bisa pakai kartu kredit. Dan sekarang kita lanjut ke Osaka Castle. Ini setelah perjalanan sekitar setengah jam ya, karena kita jalan santai. Bagus banget dari jauh dan memang lagi musim liburan ya. Jadi lagi musim sakura, high season, jadi memang pengunjung sangat banyak. Oh ya, untuk masuk ke Osaka Castle itu juga bisa ya, tapi kita harus beli tiket agar tidak perlu antri. Karena pas saya ke sana ternyata yang orang beli tiket go show itu sekitar antrian 1 jam. Untung teman saya sebagai guide tour itu membelikan cara online. Jadi kita langsung masuk, dan sayangnya nggak boleh bawa stroller. Jadi anak kita harus kuat-kuat naik tangga ke atas. Dan untuk view ini kita butuh 8 tingkat. Jadi kita 8 tingkat naik tangga. Memang agak rewel ya kalau kita bawa anak. Iya sayang, mainnya anak-anak raja. Anak-anak rajanya masih ada? Iya.
View-nya bagus, saatnya kita foto-foto dulu ya teman-teman semua. Dan abis ini kita naik semacam bagi car ya, karena kita sudah lelah banget untuk jalan setengah jam ke pintu depan atau ke MRT, ke stasiun MRT. Jadi ini sebenarnya kita gratis. Kenapa gratis? Karena kita beli tiket masuk ke Osaka Castle. Bagi yang tidak membeli tiket ke Osaka Castle atau masuk ke Osaka Castle-nya itu wajib bayar. Untuk loketnya langsung ke driver. Enggak keluar. Kita keluar rumahnya Raja. Dadah. Dan yang kedua kita mau ke Umeda Sky Building. Jadi ini merupakan salah satu dari gedung tertinggi di Osaka. Dan ini merupakan gedung lama ya. Tapi ini banyak banget dikunjungi karena di sini kita bisa melihat Osaka view dalam keadaan 360 derajat. Jadi kita bisa keliling-keliling semua sudut, kita bisa lihat Osaka seperti apa. Sini, Ais. Serem ya? Dan jangan lupa kalian pesen tiket dulu ya secara online untuk datang ke Umeda Sky Building. Dan di sini pemandangannya bagus banget. Kebetulan aku emang paling suka view melihat kota dari atas. Jadi ini sebenarnya paling bagus kalau kita lihat di sore hari. Namun karena kita dalam sehari ini kita ke 3 tempat, jadi kita kebagian di jam 12 siang. Dan di sini sebenarnya ada restoran ya, tapi semacam kafe-kafe dengan makanan-makanan dessert. Jadi untuk makanan berat, sebaiknya kalian makan dulu di Osaka atau di tempat yang terdekat sebelum ke building ini. Yang mana? Hijau mana? Nggak tahu. Kerang kayaknya disimpan. Ais. Huruf I. Mana? Iya. Kok ada huruf I ya? Ini huruf E. A. Dan Ais excited banget nih di puncak Umeda Sky karena kita bisa ngelihat pemandangan banyak banget. Dan terutama gedung-gedung pencakar langit yang ada di sekitar Osaka. Dan di sini kita juga bisa melihat pelabuhan Osaka dari dekat. Bagus banget ya. Aku suka banget nih, tapi ini sayangnya kita siang, jadi emang agak panas. Jadi bagusnya memang sore. Tapi kalau kesana kita lihat sunset. Dan ini ada kayak kunci-kunci gini, kayak gembok-gembok ala-ala Korea. Tapi ini hanya hiasan ya yang disediakan oleh manajemen dari Umeda Sky Building. Jadi kita nggak kayak Korea yang bawa gembok, kita tulis nama kita, terus kita gembok gitu. Dan ini hanya hiasan biar mungkin ya biar ada variasi ya, supaya jangan hanya sekitar seperti rooftop aja. Oke, banyak tuh. Iya, gembok cinta om. Dan ini perjalanan kita menuju ke Dotonbori. Karena memang sudah waktunya kita ke sana. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.00. Dan memang kalau kita lihat-lihat nih ya, kita ingat nih pas ini mirip banget sama SCBD di Jakarta. Karena memang daerah perkantoran ya. Dan juga dikelilingi oleh mall. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai waktu luang banyak, mungkin bisa mampir ke mall ala-ala Jepang. Biar bisa tahu nih mallnya seperti apa. Tapi karena kita buru-buru, kita langsung ke Dotonbori. Yeay, sampai juga di Dotonbori. Nah kebetulan nih ya, kita sampainya itu pas banget petang. Jadi sekitar jam 17.00. Dan cuaca saat itu lagi mendung. Ya sayang banget ya, kita mana pertama kali kesini cuacanya lagi mendung ya. Meskipun ini weekdays ya, tapi rame banget. Dan jangan lupa foto dulu ya di icon yang populer selain dari icon Glico dan juga ada kepiting. Dan ini kita kondisinya habis makan ya. Kita habis baru makan mie ramen yang halal dan enak dan yang punya orang Indonesia. Dan habis makan kita mau cari cemilan. Kebetulan ya yang lain lagi pada tutup.
Dan kita nemuin king crab. Dan saya belum pernah cobain king crab sebelumnya. Dan ada juga Kobe beef. Dan tahu nggak sih pas aku beli king crab ini buy one get one. Wah, owner Turkinya baik banget. Mungkin karena waktu itu ya aku kondisinya lagi hujan, pegang stroller. Terus mungkin dikiranya ya aku ini, aduh kasihan banget ya ini ibu-ibu ya, lagi riuh, jadi aku kasih free aja. Aduh baiknya, terima kasih mas-mas Turki. Dan suasana di Dotonburi itu rame banget meskipun gerimis, tapi orang excited banget untuk jalan. Karena aku bawa anak dan stroller dan juga lagi hujan, jadi kawasan Dotonburi yang aku lewatin hanya sekitar ini aja. Aku nggak sempat ke tempat lain. Sayang sekali sebenarnya ya. Aku juga tadinya tuh mau beli cemilan-cemilan, tapi ternyata ya cuaca nggak mendukung. Dan sekarang nih saya lagi OTW langsung ke Gliko karena sepertinya hujan bakal turun lebih besar lagi. Daripada kita nggak sempat foto ya di ikonnya Dotonburi, jadi kita mampir foto dulu sebentar. Ini bukan, kita di sini hanya 10 menit. Untungnya masih sempet ya, karena setelah kita ambil video dan foto di sini hujan besar. Nah, bayangin dong, tadi kita mau naik perahu yang ada di sungai itu, kita mau menyusuri sungai malam-malam nih ya, menikmati Dotonburi. Ternyata hujan besar, cuaca tidak mendukung. It's okay ya, seharusnya kita itu sampai di Dotonburi mungkin jam 3 sore. Dan hari-hari berlalu, tibalah saatnya kita berpulang ke Indonesia. Inilah hari ke-7 kita ada di Jepang. Dan perjalanan dari penginapan ke Itami Airport itu sekitar 40 menit dengan menggunakan MRT. Dan teman-teman semua, di Osaka itu ada 2 airport. Jadi jangan salah ya, dicek lagi apa kalian di Kansai atau di Itami. Kebetulan penerbangan saya ini adanya dari Itami ke Haneda. Karena kita transit dulu sebentar di Tokyo sekitar 3-4 jam. Lalu kita berpulang ke Indonesia. Kalau dilihat dari luar, bandaranya nggak luas-luas banget ya bila dibanding dengan Haneda. Tapi untuk fasilitasnya tidak kalah bersih dan tidak kalah bagus dari Haneda. Dan juga teman-teman, ini adalah favorit jus saya. Dan saya suka banget sama ini. Untuk harganya memang nggak mahal ya, nggak terlalu mahal kalau kita lihat lagi di Jepang. Dan lumayan lah untuk mengisi vitamin kita. Ini bukan iklan ya. Jadi ambil is. Dan sedih banget, saya harus tinggalin Jepang cuma 7 hari di sini, dan di Kyoto cuma 1 hari, Tokyo cuma 2 hari, dan sisanya di Osaka. Dan semoga ada rezeki lagi, saya bisa fokus di Kyoto dan Tokyo karena masih banyak tempat wisata yang saya belum datengin. Tapi semoga ada rezekinya ya. Dan juga sekarang kita menuju check-in. Kebetulan check-in ini hanya untuk Ana Airlines di lantai 1. Jadi seperti eksklusif gitu ya. Dan ini suasana boarding gate-nya sepi ya, nggak serame Haneda, tapi dijamin bersih dan rapi. Dan juga sebenarnya banyak kantin di sini, toko-toko yang menjual makanan, tapi nggak sebanyak di Haneda. Di depan itu ada yang jual takoyaki dan cemilan-cemilan lainnya. Jadi kalian bisa kok beli dulu sebelum kalian ke boarding gate, sambil menunggu waktunya kalian terbang. Dan ini adalah penerbangan dari Osaka menuju Tokyo sekitar 1,5 jam. Dan karena saya reschedule penerbangan dari pihak airlines-nya, jadi kita tidak mendapatkan nomor kursi yang sama. Jadi satu rombongan itu kita terpisah-pisah. Tapi nggak apa-apa ya, untung cuma 1,5 jam penerbangan. Dan anak aku mendapat buku gambar
dan juga perlengkapan menggambar, mewarnai. Jadi dia anteng dan betah selama di pesawat. Dadah Jepang. Dan ini suasana transit di Haneda. Di sini banyak banget restoran ya, jadi tenang aja buat makan malam, kita banyak pilihan. Dan juga kita menunggu sekitar 4 jam dan nggak kerasa karena fasilitasnya baik, bagus, dan juga ada area musola, jadi kita nggak kerasa ya. Sudah kangen ya. Kita sudah waktunya untuk berangkat ke Indonesia. Dan ini penerbangan dari Tokyo menuju ke Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan kita lancar ya, dan selamat sampai negara tercinta. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendukung saya sebagai YouTuber pemula. Dan ini perjalanan kita selama 7 jam dari Tokyo menuju Jakarta. Penerbangan malam sampai Jakarta sekitar jam 6 subuh. Dengan dikasih makan pagi kita jam 5 subuh. Lebih cepat ya kita makannya. Dan terima kasih ya teman-teman, semoga lancar, sehat selalu. Dan jangan lupa nonton video kita berikutnya. Bye-bye.